Sekali lagi, bisa dipastikan dia bernilai positif karena gambar grafiknya berada di atas sumbu X. Nah, pada materi pertidaksamaan rasional ini yang mau dicari. Pada interval berapa dia bernilai negatif, pada interval berapa dia bernilai positif. Kalau kita bicara skema bilangan, bilangan yang paling luas cakupannya itu nanti dikatakan dengan atau disebut dengan bilangan yang paling luas cakupannya kompleks. Nah, bilangan kompleks nanti terbagi dua, ada yang dikatakan bilangan real, bisa pakai bahasa Inggris saja real. Ada juga nanti bilangan imajiner. Kita nggak bahas bilangan imajiner, kita bahasnya bilangan real aja. Nah, bilangan real nanti terbagi dua, ada bilangan rasional, ada bilangan irrasional. Nanti rasional terbagi dua lagi, ada yang bilangan bulat, ada yang bilangan pecahan. Nah, jadi sederhananya gitu aja, bilangan rasional adalah semua bilangan bulat dan bilangan pecahan gitu aja. Tapi ada juga pecahan itu yang irrasional nanti. Bilangan bulat terbagi dua pada dasarnya, ada bilangan bulat yang negatif, ada bilangan bulat yang tak negatif. Dibagi tiga deh, ada yang bilangan bulat netral 0, ada bilangan bulat yang positif. Nanti yang positif itu bilangan bulat positif ini dikatakan dengan bilangan asli. Ada juga bilangan prima. Nah, yang 0 sama positif itu bilangan cacah namanya ya. Terus bilangan pecahan terbagi tiga, ada bilangan pecahan biasa, ada pecahan pecahan desimal, ada pecahan campuran. Nah, bilangan bulat juga bisa dibedakan berdasarkan genap ganjil. Nah, gitu. Jadi semua bilangan yang pernah kamu pelajari itu dari SD sampai sekarang, mungkin bilangan positif, asli, cacah, negatif, genap, ganjil, pecahan desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, semuanya itu bilangan rasional. Tapi secara matematis definisinya bisa dibuat dalam bentuk bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu. Secara matematis begini. Bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Tapi A dan B-nya harus bilangan bulat. Contoh, misalkan saya punya bilangan 9. 9 ini kan sebenarnya bilangan bulat positif ya. Ini bisa dikatakan bilangan rasional karena saya bisa mengubah 9 menjadi 18 per 2, salah satu contohnya. Berarti ini kan 9 bilangan rasional ya. Karena saya bisa mengubah 9 menjadi bentuk A per B, di mana A-nya 18, B-nya 2. Jadi kan A, B-nya itu harus bilangan bulat, di mana penyebutnya tidak 0. Ya benar, ini nggak 0. Contoh lain, misalkan 14 per 9. 14 per 9 ini bilangan rasional atau bukan? Iya, karena ini sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu A per B, di mana A bilangan bulat, B juga bilangan bulat, dan penyebutnya nggak sama dengan 0 gitu. Jadi ini termasuk bilangan rasional ya. Kalau mau dicari sebagai bentuk pecahannya, ini jenis pecahan biasa. Tapi kalau diubah jadi 1/5 per 9 nanti jadi pecahan campuran. Kalau mau dijadikan bentuk desimal ya 1, sekian berapa gitu. Intinya ini deh, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat, dan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0.
Ya, tapi kalau mau dilihat ciri-cirinya bisa juga. Ciri-cirinya dia diantaranya bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal yang tak berpola terbatas. Tak berpola terbatas maksudnya misalkan 0,125 gitu. Ini kan bisa saya ubah jadi 1/8. Ada juga yang berpola tapi tak terbatas, misalkan 0,3333 terus. Ini juga bilangan rasional karena bisa saya ubah menjadi 1/3 gitu. Nah, irasional gimana tuh bilangan irasional? Bilangan irasional itu bilangan yang tidak rasional gitu aja. Kalau mau dilihat cirinya, ya berdasarkan cirinya, kalau mau dilihat dalam bentuk bilangan desimal, dia biasanya bilangan desimal yang tak berulang, tak terbatas. Contoh bilangan pi. Bilangan pi ini kan 3,14. Tapi ada terusannya nih kalau mau tahu. 3,14 berapa gitu, saya juga lupa. Ini bahkan terakhir saya baca salah satu penelitian di luar negeri ya, ada yang baru menemukan digit pi sampai miliaran digitnya kalau nggak salah. Ada, sempat saya baca berita ketika hari pi itu, ini lebih dari, ini digitnya banyak, dia tak berulang, tak terbatas. Nah, ini salah satu contoh bilangan irasional. Nah, contoh bilangan irasional yang sering ditemukan itu ini bentuk akar dari bilangan prima, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 11. Nah, ini biasanya kalau dicari bilangan desimalnya, dia berupa bilangan desimal tak berulang, tak terbatas. Maka secara sederhana gitu ya, secara sederhana bisa dipahami bilangan rasional identik dengan bentuk pecahan, walaupun tidak semua pecahan bisa dikatakan bilangan rasional. Terus bilangan irasional itu identik dengan bentuk akar, walaupun tidak semua bentuk akar bisa dikatakan bilangan irasional gitu kira-kira. Nah, saya masuk ke pertidaksamaan rasional. Sebelum ke pertidaksamaan, saya ke fungsinya dulu. Bentuk umum fungsi rasional. Tadi kan kalau bilangan rasional, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A/B, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau fungsi rasional ya fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx/gx, di mana penyebutnya tidak sama dengan 0 gitu. Nah, ini 3 contoh bentuk fungsi rasional. Ada yang pembilangnya berbentuk fungsi linier atau bentuk linier. Ada juga yang penyebutnya juga berbentuk linier. Ini yang dikatakan fungsi rasional linier-linier. Pembilangnya linier, penyebutnya juga linier. Tapi ada juga fungsi rasional tuh yang pembilangnya kuadrat, penyebutnya linier, atau sebaliknya, pembilangnya linier, penyebutnya kuadrat. Itu bisa dikatakan fungsi rasional kuadrat linier atau linier kuadrat. Ada juga yang pembilang maupun penyebutnya kuadrat. Nah, ini fungsi rasional kuadrat-kuadrat. Apa sih kaitannya fungsi dengan pertidaksamaan gitu? Apa sih kaitannya? Ini saya mulainya dari fungsi linier aja deh. Misalkan saya punya fungsi linier y sama dengan 2x plus 1 gitu. Atau 2x plus 3 deh, 2x plus 3. Apa kaitannya y sama dengan 2x plus 3 dengan 2x plus 3 lebih dari 0? Apa kaitannya? Y sama dengan 2x plus 3 dengan 2x plus 3 lebih dari 0. Apa kaitannya? Kaitannya ini bisa dijelaskan dengan mudah kalau saya menggunakan pendekatan grafik. Jadi ini fungsi linier y sama dengan 2x plus 3. Maka kalau digambarkan dalam grafiknya, ini nih grafiknya nih. Y sama dengan 2x plus 3. Ini gambar grafiknya. Ada nggak gambar grafik ini yang di atas sumbu X? Ada. Ada nggak gambar grafik ini yang di bawah sumbu X? Ada juga. Tadi muncul pertanyaan, apa kaitannya bentuk ini, fungsi linier dengan pertidaksamaan linier ini? Kaitannya saya bisa dengan mudah menjelaskannya kalau pakai grafik. Saya masuk ke GeoGebra nih ya. Nah, pada grafik ini kan ada gambar grafik yang di atas sumbu X, ada juga gambar grafik yang di bawah sumbu X, ya kan?
gambar grafik yang di atas sumbu X itu menunjukkan sebenarnya nilai fungsi tersebut positif. Bisa dilihat misalkan saya punya satu nilai atau satu koordinat pada gambar atau pada garis grafik ini. Ini ada koordinat 1,4 ya. Ini kan menunjukkan nilai fungsi linear 2x plus 2 ini bernilai 4 ketika x-nya sama dengan 1. Kan begitu dulu ya waktu di SMP. Cara membaca koordinat titik yang dikaitkan dengan rumus fungsi linearnya. Saya ulang. Koordinat 1,4 ini menunjukkan nilai fungsi linear ini bernilai 4 ketika x-nya sama dengan 1. Atau bisa dipahami aja dengan sederhana. Kalau grafiknya di atas sumbu X, maka menunjukkan nilai fungsi tersebut positif. Kalau gambar grafiknya di bawah sumbu X, itu berarti nilai fungsinya negatif. Nah, pertanyaannya, pada interval berapa tuh grafik ini berada di atas sumbu X, dan pada interval berapa grafik ini berada di bawah sumbu X? Kan batasannya di sini ya, di negatif 1 ya. Ketika X-nya lebih dari negatif 1, ternyata gambar grafiknya ada di atas sumbu X. Terus ketika X-nya kurang dari negatif 1, ternyata gambar grafiknya ada di bawah sumbu X. Yang sekali lagi menunjukkan kalau grafiknya ada di atas sumbu X berarti nilai fungsinya positif. Kalau ada di bawah sumbu X berarti nilai fungsinya negatif. Itu kalau pakai fungsi linear. Nah, sekarang saya ganti pakai fungsi kuadrat ini. Nah, kalau pakai fungsi kuadrat mungkin ini lebih jelas perbedaannya gitu maksudnya. Pada interval berapa nih gambar grafiknya ada di bawah sumbu X? Ternyata berdasarkan gambar grafik ini, ketika X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5, itu gambarnya ada di bawah sumbu X ya. Ya kan? Dengan kata lain, pemahamannya bisa juga dipahami ketika X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5, maka fungsi kuadrat tersebut pasti nilainya negatif. Berapapun X-nya. Asalkan dia lebih dari negatif 2 dan kurang dari 5. Pasti nilai fungsinya negatif. Nah, terus pada interval berapa itu grafik fungsinya ada di atas sumbu X? Ternyata ketika X-nya lebih dari 5 atau kurang dari negatif 2. Ya kan? Ketika X-nya lebih dari 5, ternyata gambar grafiknya ada di atas sumbu X yang menunjukkan nilai fungsinya positif. Ini juga ketika X-nya kurang dari negatif 2, ternyata gambar grafiknya ada di atas sumbu X yang menunjukkan nilai fungsinya positif. Gitu ya. Bisa juga dipahami kayak gini, ketika X-nya lebih dari 5, maka nilai fungsinya positif. Ketika X-nya kurang dari negatif 2, pasti nilai fungsinya positif. Kok bisa disimpulkan gitu? Ya berdasarkan gambar grafiknya, dia ada di atas sumbu X. Nah, kalau saya sekarang pakai fungsi rasional nih. Ini fungsi rasional, grafiknya begini. Kalau saya gambar grafik begini, bisa dibaca nggak pada interval berapa dia bernilai negatif, dan pada interval berapa dia bernilai positif. Dia itu maksudnya fungsinya. Pada interval berapa fungsi rasional ini bernilai positif, dan pada interval berapa fungsi rasional ini bernilai negatif. Pada interval berapa? Ini kalau saya bantu garis ini, nah mungkin bisa di gini ya, bener nggak? Ketika X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2, ternyata gambarnya ada di bawah sumbu X. Atau dengan kata lain, ketika X-nya lebih dari negatif 2 dan kurang dari 2, maka nilai dari fungsi rasional tersebut bernilai negatif. Tapi ketika X-nya kurang dari negatif 2, maka fungsi rasional ini bernilai positif. Atau bisa juga ketika X-nya lebih dari 2, maka fungsi rasional ini bernilai positif. Sekali lagi, bisa dipastikan dia bernilai positif karena gambar grafiknya berada di atas sumbu X. Nah, pada materi pertidaksamaan rasional ini yang mau dicari. Pada interval berapa dia bernilai negatif,
pada interval berapa dia bernilai positif. Maksudnya bernilai positif dan negatif dikaitkan dengan grafiknya itu pada interval berapa dia berada di bawah sumbu X, pada interval berapa dia berada di atas sumbu X. Tapi kita ngerjainnya nggak perlu gambar grafik, kita hanya menguji daerah interval yang udah dibuat. Oke. Nah, berdasarkan fungsi rasional, definisinya, dan gambar grafik tadi yang bisa saya tunjukkan, ternyata gambar grafiknya ada yang di atas sumbu X, ada yang di bawah sumbu X, maka bisa dibuat bentuk umum pertidaksamaan rasional menjadi 4 bentuk. Yang pertama, fx per gx kurang dari 0 atau ada yang sama dengan 0-nya nih. Yang kedua, fx lebih dari 0 atau yang ada sama dengan 0-nya. Tetap dari 4 bentuk ini pada prinsipnya memiliki syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ini ada syaratnya nih. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Contoh deh, langsung kita masuk ke contoh. Contoh, ini pertidaksamaan pecahan. Saya bisa mengatakan ini pertidaksamaan rasional ketika nanti membuat syarat penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan rasional silakan dilihat di bukunya di halaman 47. Saya nggak menuliskan lagi, saya langsung menjelaskan aja dengan bahasa saya sendiri. Oke, langkah yang pertama adalah kamu harus mencari nilai X pembuat 0 fungsi. Saya mengatakan itu sebagai X pembuat 0 fungsi karena memang X itu yang akan menyebabkan fungsi tersebut menjadi 0 nilainya. Atau nanti kalau kamu belajar khusus tentang grafik fungsi baru bisa memahami apa yang dimaksud dengan X pembuat 0 fungsi. Jadi sementara terima aja bahwa yang saya cari ini kita sebut sebagai X pembuat 0 fungsi. Dapatnya dari mana, Pak? Nilai X pembuat 0 fungsi dapatnya dari bentuk pembilang dan penyebut dari pertidaksamaan rasional tersebut kamu buat sama dengan 0. Pembilangnya kita tahu di situ X min 1. Terus pembilangnya pembilangnya X min 1 dan penyebutnya X plus 5. Nah, pembilang dan penyebut ini kita buat sama dengan 0. Nah, dari pembilang X min 1 sama dengan 0, saya bisa mendapatkan nilai X sama dengan berapa? 1. Nah, ini yang dikatakan X pembuat 0 fungsi. Terus dari penyebut X plus 5 sama dengan 0, saya bisa mendapatkan X pembuat 0 fungsi yang kedua negatif 5. Ini disebut dengan X pembuat 0 fungsi. Dah, langkah pertama tentukan nilai X pembuat 0 fungsi dari bentuk pembilang dan penyebut kamu buat sama dengan 0. Gitu. Terus langkah yang kedua nilai X pembuat 0 fungsi itu kamu letakkan pada garis bilangan. Letakkan pada garis bilangan. Berarti yang lebih kecil letakkan di sebelah kiri, ini negatif 5, yang lebih besar letakkan di sebelah kanan 1. Nah, dari sini ini sebenarnya sumbu X pada bidang kartesius ya sebenarnya. Nah, dari sini kan saya punya 3 interval ya. Ada interval yang lebih dari 1, ada interval yang antara min 5 dan 1, ada juga interval yang kurang dari negatif 5. Saya tulis di sini. Interval bilangan yang paling kanan itu X lebih dari atau sama dengan 1. Interval yang di tengah lebih dari negatif 5 dan kurang dari 1. Interval yang di kiri ketika X-nya kurang dari atau sama dengan negatif 5. Nah, terus berikutnya langkah yang ketiga tentukan titik uji. Langkah yang ketiga di mana nih? Yang ketiga yang biru aja ya. Langkah yang ketiga. Nah, tentukan titik uji. Titik ujinya diambil dari setiap interval. Ambil satu nilai titik uji aja. Interval yang kanan silakan ambil sembarang bilangan. Yang penting lebih dari 1. Bisa 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi di sini saya ambil X sama dengan 10. Terus interval yang di tengah ini boleh min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah,
Nah, saya ambilnya 0 aja yang gampang. Terus yang kurang dari negatif 5, ini saya ambilnya boleh min 6, min 7, dan seterusnya, tapi saya ambilnya negatif 10. Terus, nah saya taruh di sini. X sama dengan 10 mewakili interval yang di kanan. X sama dengan 0 ini mewakili interval yang di tengah. X sama dengan negatif 10 ini mewakili interval yang di kiri. Tentukan tanda dari pembilangnya. Pembilangnya X min 1. Kalau X-nya diganti 10, ternyata hasilnya 9, di mana 9 bilangan positif. Tentukan tanda dari penyebutnya. Penyebutnya X plus 5. 10 tambah 5, 15. 15 itu menunjukkan bilangan positif. Tentukan tanda dari bentuk rasionalnya. Mana bentuk rasionalnya? Ya, ini bentuk rasionalnya. Pecahan ini dikatakan bentuk rasional. Berarti bentuk rasionalnya X min 1 dibagi X plus 5. Berarti 9 dibagi 15 kan? Bilangan positif dibagi bilangan positif. Hasilnya bilangan positif. Kamu taruh di sini bilangan positif. Apa sih artinya tanda positif di sini, Pak? Artinya berapapun nilai X yang saya ambil ketika X-nya lebih dari 1, maka bentuk rasional ini pasti bernilai positif. Berapapun X-nya, asalkan lebih dari 1 ya. Karena kan saya taruh positifnya di interval yang lebih dari 1. Kalau kaitannya dengan gambar grafik fungsi, berarti ketika X-nya lebih dari 1, maka grafik fungsi rasional ini gambarnya berada di atas sumbu X. Kalau dikaitkan dengan nilai fungsi, berarti ketika X-nya lebih dari 1, berapapun nilai X-nya, fungsi rasional ini pasti bernilai positif. Gitu ya. Nah, kira-kira sebenarnya begitu aja jawabannya. Tinggal diteruskan aja nih. Kalau X-nya 0, berarti min 1 menunjukkan bilangan negatif. Kalau di sini 5 menunjukkan bilangan positif. Nah, ini menunjukkan bilangan negatif, berarti negatif dibagi positif, hasilnya bilangan negatif. Taruh di sini bilangan negatif, yang artinya sekali lagi ketika X-nya lebih dari negatif 5 dan kurang dari 1, berapapun X tersebut, maka bentuk rasional ini pasti bernilai negatif. Nah, tinggal dilanjutkan. Ini berarti min 11 menunjukkan bilangan negatif. Terus ini min 5 menunjukkan bilangan negatif. Maka bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Ini bilangan positif. Nah, terus yang diambil yang mana, Pak? Diambil lihat tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya kan kurang dari 0. Artinya bentuk rasional ini harus negatif. Supaya bentuk rasional ini negatif, maka X-nya lebih dari negatif 5 dan kurang dari 1. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah negatif 5 sama? Apakah negatif 5 dan 1-nya termasuk sebagai penyelesaian? Nah, kita lihat syaratnya di sini. Kan ada syarat. Syarat yang harus dipenuhi. Penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, supaya X plus 5 tidak sama dengan 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5. Karena kalau X-nya diganti negatif 5 nih pada penyebut ini, kan nanti penyebutnya 0. Sedangkan syarat bilangan rasional penyebutnya tidak boleh 0. Jadi kalau saya kembali ke mana? Ke sini. Ya. Ini review aja sedikit. Kalau konsep pembagian 0 dibagi bilangan berapapun hasilnya 0. Tapi ketika 3 dibagi dengan 0, ini dalam matematika namanya bilangan atau pembagian yang tidak dapat didefinisikan, tak terdefinisi gitu. Nah, maka dari ini alasannya setiap bilangan rasional penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sampai penyebutnya sama dengan 0, nanti jadi pecahan yang tidak terdefinisi gitu. Nah, karena X-nya nggak boleh negatif 5, maka negatif 5 di sini saya
nggak usah arsir, tapi satunya di arsir. Kaitannya di arsir sama nggak diarsir apa Pak? Kaitannya nanti batasan yang lebih dari -5 tidak perlu dikasih tanda sama dengan. Tapi yang kurang dari 1 ini harus dikasih sama dengan. Ada sama dengannya menunjukkan 1 ikut menjadi sebagai penyelesaian. Dah, ini penyelesaian akhirnya. Nah, saya ulang. Jadi langkahnya pertama, tentukan nilai X pembuat 0 fungsi yang didapatkan dari pembilang dan penyebutnya, kita buat nilainya menjadi sama dengan 0 sehingga bisa didapatkan nilai X pembuat 0 fungsi. Yang kedua letakkan nilai X pembuat 0 fungsi tersebut pada garis bilangan. Nah, yang ketiga ini tadi, tentukan perwakilan bilangan pada masing-masing interval yang dianggap sebagai titik uji dari interval tersebut. Pada interval yang di kanan saya ngambil titik ujinya 10, yang di tengah 0, yang di kiri -10. Langkah yang keempat ini tentukan tanda bentuk rasionalnya. Kalau udah bisa ditentukan tanda bentuk rasionalnya, ya udah tinggal diambil yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena memang soalnya meminta gitu kan ya, mengharuskan bentuk rasional ini bernilai negatif atau kurang dari 0. Kalau udah dapat ini, nah jangan lupa syaratnya tuh. Syaratnya penyebutnya nggak boleh sama dengan 0. Supaya penyebutnya nggak 0, maka X-nya tidak boleh sama dengan -5. Sudah selesai. Langkahnya begitu-gitu aja. Tinggal dilihat variasi soalnya aja. Kita lihat contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini bentuk linier dan bentuk kuadrat. Bentuk kuadratnya harus difaktorkan dulu. Ya, kita bisa mendapatkan nilai X pembuat 0 fungsi ketika bentuk kuadrat yang ada sudah diubah ke dalam bentuk perkalian faktor liniernya. Kita ubah dulu ya bentuk kuadratnya menjadi perkalian faktor liniernya. Ya, X-1 kan sudah dalam bentuk linier, jadi nggak usah diapa-apain. Tapi yang penyebutnya kita ubah ke dalam perkalian faktor liniernya. Faktorisasinya gimana tuh? X supaya X kuadrat. Nah, ini bukan plus 8 tapi min 8. Kalau plus 8 nggak bisa difaktorkan. Min 8 supaya kita cari berikutnya dua bilangan yang hasilnya negatif 8. Berarti kan bisa 4 sama 2 ya. Nanti tinggal pilihannya negatif 4 kali positif 2 atau positif 4 kali negatif 2. Tapi kita lihat juga di sini ada negatif 2, yang artinya kedua bilangan ini ketika dijumlah harus negatif 2. Berarti min 4 plus 2. Nah, ini sudah bisa ditentukan faktor linier dari penyebutnya. Udah, setiap pembilang dan penyebutnya kita buat sama dengan 0 aja. Berarti di pembilangnya X-1 kita buat sama dengan 0, maka saya dapat X membuat 0 fungsi yang pertama sama dengan 1. Terus ini dibuat 0 supaya penyebutnya sama dengan 0, kan salah satunya aja ya yang harus 0 ya. Berarti X-4 sama dengan 0, maka saya bisa mendapatkan X yang kedua itu 4. Terus X plus 2 sama dengan 0, maka X yang ketiga ini sama dengan negatif 2. Nah, saya punya nih 3X pembuat 0 fungsi. Gambar pada garis bilangan. Gambar pada garis bilangan. Yang lebih kecil atau yang paling kecil di sini negatif 2, yang ini 1, yang ini 4. Maka saya punya 4 interval nih, 4 interval bilangan. Yang paling kanan itu X-nya lebih dari atau sama dengan 4, yang di sebelahnya kurang dari atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 4. Berikutnya ini lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan kurang dari 1. Yang terakhir ini kurang dari atau sama dengan negatif 2. Tentukan titik uji setiap intervalnya. Yang kanan saya ambil
ya boleh 5, 6 dan seterusnya, tapi saya ambil 10. Antara 1 dan 4 ini saya ambil ada 2, 3, 4, saya ambil 2 aja. Di sini ada 0 ya, saya ambil 0. Nah, di sini saya ambilnya negatif 10. Yang ini berarti saya ambilnya 10. Ini saya ambilnya 2. Di sini saya ambilnya 0. Di sini saya ambilnya berapa? Sama dengan negatif 10. Udah. Pak, pakai cara yang lebih sederhana nggak ada, Pak? Ada. Pakai cara yang langsung plus min, tapi nggak selamanya begitu masalahnya. Nanti saya jelasin di contoh yang ketiga aja kalau pakai plus min. Ini sementara saya masih pakai titik uji aja dulu ya. Udah, tentukan tanda pembilangnya. Tanda pembilangnya kalau X-nya 10, pembilangnya berapa sih? Pembilangnya kan X min 1. Nah, berarti 10 kurangi 1, 9. 9 itu bilangan positif. Penyebutnya X kuadrat min 2, X min 8. Tapi kan udah difaktorkan. Ya, saya tulis faktornya aja. X min 4 dikali X plus 2. 10 kurangi 4, 6. 10 tambah 2, 12. Ini kalau dikali hasilnya bilangan positif. Berarti positif dibagi positif hasilnya positif. Dah. Ini berarti bilangan positif. Sekalian deh kalau mau pakai cara singkat, ini sebenarnya bisa langsung plus min. Tapi perhatikan, bisa langsung plus min begini selama faktor linear yang ada di sini pangkatnya sudah ganjil semua. Kalau setiap faktor linear yang ada di sini pangkatnya ganjil semua, maka dia pasti selang-seling plus min. Tapi kalau ada satu aja yang pangkatnya genap, itu nggak bisa langsung plus min. Nih, misalkan di sini saya X min 1-nya pangkat genap nih misalkan. Nah, maka yang di sini nih nggak bisa positif nih. Dia negatif. Karena kan di sini udah positif, negatif. Kan di sini negatif lagi. Gitu. Poinnya kalau dia memang sudah ganjil semua, bisa langsung plus min. Jadi kamu cukup tentukan satu tanda pada salah satu interval aja. Kalau misalkan kamu mulainya dari yang ini nih, dari yang 0 plus, ya udah berarti di sini min plus gitu. Tadi kebetulan saya dari yang paling kanan kan, ini plus. Ya udah, karena ini semuanya pangkatnya ganjil nih, ini kan 1, kalau nggak dituliskan pangkat 1. Ya udah plus min. Saya contohkan deh yang nggak bisa plus min nih. Saya ambil di slide baru aja deh. Atau di sini nggak apa-apa deh, di sebelahnya. Nih, tadi kan kamu punya faktor linear X min 1. Ini contoh yang ada pangkat genapnya ya. X min 1 kuadrat. Terus X min 4. X berapa? X plus 2 ya. X plus 2. Kurang dari atau sama dengan 0. Ini kan gambar garis bilangan nih. Ini berapa? Yang paling kecil min 2. Terus ada 1. Terus ada berapa? 4. Kalau di sininya 10, berapa tuh? Kalau 10 yang atasnya positif ya. Yang bawahnya 6 sama positif kan? Dah. Lihat faktor linear dari X min 4 ini kan 4 di sini, nilai X pembuat 0 fungsi 4 ini saya dapatkan dari faktor linear yang X min 4 kan. Nah, X min 4 ini pangkatnya ganjil, berarti dia selang-seling plus min gitu. Terus 1 ini kan saya dapatkan dari faktor linear ini kan, X min 1. Pangkatnya genap nih, jadi nggak boleh plus, dia harusnya min gitu. Nah, terus lihat yang negatif 2. Negatif 2 ini kan saya ambil dari faktor linear X plus 2 kan. Lihat pangkatnya ganjil. Oh, pangkatnya ganjil berarti selang-seling plus gitu. Jadi
maksud saya begini, mungkin ada yang di antara kalian udah belajar di luar, entah sama guru privat atau di bimbel gitu kan, mungkin diajarinnya langsung plus min gitu, mungkin ya. Itu boleh, tapi dilihat selama faktor linear yang ada ini pangkatnya ganjil. Tapi kalau pangkatnya genap kayak gini, nah ini nih pangkatnya genap, hati-hati nih. Nah, ketika di satu ini nih nggak bisa selang-seling, dia harus sama tandanya. Kalau di sini plus, ini plus lagi, ini min lagi. Ini kenapa selang-seling? Ya karena 4 faktor linearnya pangkatnya ganjil. Ini kenapa selang-seling? Karena min 2 ini faktor linearnya juga ganjil. Kira-kira begitu. Itu ya. Kalau ada yang mau tanya pakai cara yang lebih simpel. Kalau yang pakai cara sesuai dengan konsep matematikanya ya harus diuji kayak gini. Ini kamu teruskan aja, pasti hasilnya sama kayak gini nanti. Ini hasil pembagian pembilang dan penyebutnya negatif. Hasil ini positif, ini negatif. Kita coba deh 0 ya, kalau 0 aja. Kalau 0 misalkan berapa nih? 0 kurangi 1, min 1. Min 1 itu negatif. 0 kurangi 4 itu negatif 4. 0 tambah 2 itu 2. Bilangan min 4 kali 2 itu kan hasilnya min 8. Min 8 menunjukkan bilangan negatif. Nah, bilangan negatif dibagi bilangan negatif positif kan? Nah, gitu. Nah, itu permasalahan menentukan plus min aja ya. Nah, berarti yang kita ambil yang mana, Pak? Yang kita ambil ya yang negatif. Kenapa yang negatif? Karena bentuk rasional ini berdasarkan soal ini harus kurang dari 0 atau harus negatif. Berarti yang ini sama ini. Nah, tinggal dilihat negatif 2, 1 sama 4 ikut menjadi penyelesaian nggak gitu. Kita lihat syaratnya. Di sini ada syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya? Penyebutnya X min 4 dikali X plus 2 ini tidak boleh sama dengan 0. Supaya perkalian kedua faktor ini tidak sama dengan 0, maka salah satunya nggak boleh 0. Supaya X min 4 nggak 0, maka X-nya nggak boleh 4. Supaya X plus 2 tidak 0, maka X-nya nggak boleh min 2. Berarti min 2 ini jangan diarsir, 4 jangan diarsir, satunya boleh diarsir. Artinya diarsir nanti ada sama dengannya, kalau nggak diarsir nggak boleh ada sama dengannya. Berarti ini X kurang dari negatif 2 atau X-nya kurang lebih dari atau sama dengan 1 dan X-nya kurang dari 4. Nah, kira-kira begitu. Itu ya. Terakhir deh, terakhir contoh terakhir nih. Kita cepat aja untuk contoh yang terakhir, nggak usah terlalu kayak tadi. Langsung aja. Pertama berarti harus difaktorkan. Faktor pembilangnya berapa tuh? Ayo, faktor pembilangnya X. Faktornya berarti ini 3, ini 1. Supaya dijumlah 2 tapi dikali negatif 3 berarti plus 3 min 1. Terus X supaya dikali 15 berarti 53 dikali positif dijumlah negatif berarti min. Nah, lebih dari atau sama dengan 0. Dah. Terus berarti X membuat 0 fungsinya langsung aja dari yang X plus 3 bisa didapatkan min 3. Dari yang X min 1 saya dapatkan sama dengan 1. Dari yang X min 5 ini saya dapatkan sama dengan 5. Dari yang X min 3 saya dapatkan 3. Gambar garis bilangan. Dari garis bilangan saya bisa dapatkan 5 interval. Pertama berapa? Yang paling kecil negatif 3. Terus di sebelahnya yang lebih kecil lagi, yang lebih besar dari negatif 3 ini 1. Ini 3, ini 5. Nah, dah. Terus ambil satu interval aja deh, satu interval. Kalau saya biasanya yang 0 aja, yang 0. Ada yang 0 nggak di sini? Nah, di sini 0 ya. Nah, 0. X sama dengan 0. 0 ada di sini kan ya?
Ya, 0 dari sini. Oke, kalau X-nya sama dengan 0, 0 ada di interval 1, 2, 3, 4 ke interval ini. Di interval, ini satu lagi aku kolomnya nih. Di interval X lebih dari atau sama dengan min 3 dan kurang dari atau sama dengan 1, ada titik uji X sama dengan 0 di sini. Kalau X-nya 0, tanda pembilangnya negatif. Bener nggak negatif? Negatif ya? Bener nggak? 0, 0, 0, 0, min 3. Terus kalau tanda penyebutnya 0, 0, 0 plus 15, berarti positif. Berarti negatif dibagi positif, hasilnya bilangan negatif. Berarti saya taruh di sini negatif. Nah, lihat deh, di antara faktor linear ini ada nggak yang pangkatnya genap? Nggak ada kan? Ya udah, kalau nggak ada berarti ini negatif, ini positif. Ini positif, kan selang-seling, plus min plus. Terus 3 pangkatnya, kan 3 ini saya dapatkan dari X min 3 kan, pangkatnya juga ganjil, berarti selang-seling, min 5 saya dapatkan dari X min 5, pangkatnya juga ganjil, ini berarti plus gitu. Dah, ambil yang positif ya, karena lebih dari atau sama dengan 0. Ambil yang positif, berarti ini sama ini. Nah, terus yang nggak diarsir yang mana? Ya yang penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti supaya X min 5 tidak sama dengan 0, X-nya nggak boleh sama dengan 5. Supaya X min 3 tidak 0, maka X-nya nggak boleh 3. Berarti ini 3 jangan diarsir, 5 jangan diarsir, 1-nya diarsir, ini juga diarsir. Udah tinggal dibuat intervalnya. Saya mau menunjukkan deh sekalian saya mau menunjukkan bener nggak nih, yang gampang aja dulu deh. X min 5 dibagi X min 1 dibagi X plus 5, grafiknya ada di bawah sumbu X ketika X-nya lebih dari min 5 dan kurang dari 1. Bener nggak ini? Kita coba lihat di sini. X sama dengan min 5, nah batasnya di situ tuh, sampai yang X sama dengan 1. Nah, nih. Bener kan ya? Nah, nih. Ketika X-nya lebih dari negatif 5 dan X-nya kurang dari 1, ternyata grafiknya ada di bawah sumbu X yang menunjukkan nilai fungsinya negatif. Itu kaitannya kalau mau dijelaskan tadi makna negatif di sini ya. Itu memang lebih enak jelasinnya pakai grafik fungsi. Nah, saya kira ini yang bisa saya jelaskan untuk pertidaksamaan rasional. Oke, itu aja dari saya, cukup. Kalau nggak ada pertanyaan setelah saya tutup, silahkan boleh meninggalkan room ini. Dari saya cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.